Halo, kembali lagi dengan saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas di pertemuan 2 tentang sistem bilangan ya teman-teman. Nah, kemarin kita udah membahas overview kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari di SMA dan apa yang akan kita pelajari di perkuliahannya. Nah, di sistem bilangan ini itu kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis sistem bilangan pada matematika, kemudian pertidaksamaan matematika, nilai absolut, dan beberapa latihan-latihan yang akan kita coba ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sistem yang mengklasifikasi sebuah nilai atau angka dalam matematika. Jadi setiap angka yang ada di matematika itu punya kategorisasi atau klasifikasi daripada angka-angka tersebut gitu ya. Nah, nanti kita juga akan ketemu dengan istilah sistem bilangan dalam komputer nih teman-teman. Ternyata komputer itu kan dia hanya bisa melakukan penerjemahan pada angka-angka yang sifatnya bilangan biner ya, 0 dan 1. Ternyata sistem bilangan komputer itu melakukan penerjemahan dari angka-angka yang biasa kita temui sehari-hari itu menjadi sebuah kode tersendiri ya. Itu nanti kita akan bahas di mata kuliah logika. Nah, lanjut lagi itu tentang sistem bilangan. Di sistem bilangan itu ternyata ada jenis-jenisnya nih teman-teman. Bilangan ternyata itu dibagi menjadi bilangan real ya teman-teman. Nah, bilangan real itu dibagi menjadi 2, bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu nanti dipecah lagi nih teman-teman, dibagi menjadi 2, bilangan bulat dan pecahan. Ini adalah diagramnya ya teman-teman. Kemudian bilangan bulat itu ternyata dibagi lagi nih, bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah. Bilangan bulat cacah itu dibagi lagi menjadi beberapa bilangan lagi, yaitu 0 dan bilangan bulat positif. Sedangkan di bilangan bulat positif itu nanti akan dibagi menjadi 3 bilangan dengan angka 1, prima, dan komposit. Nah, komposit adalah angka-angka selain bilangan prima ya. Selain bilangan prima, 1 dan 0. Nah, bilangan positif itu ternyata dibagi menjadi 3, yaitu bilangan dengan angka 1, prima, dan komposit. Bilangan komposit yaitu bilangan selain bilangan prima ya teman-teman. Selain bilangan prima itu contohnya kita definisikan dulu bilangan prima itu apa saja, yaitu 2, 3, 5, 7 ya. Berarti bilangan komposit itu selain bilangan prima 4, 6, 8, kemudian 10, 12, kemudian 14, 15 ya teman-teman. Oke, nah di sistem bilangan matematika itu ternyata diklasifikasiin lagi nih teman-teman. Ini semacam himpunan ya, dimana bilangan real itu menghimpun semua bilangan-bilangan mulai dari rasional, bulat, dan asli. Nah, sebenarnya di sini ada satu lingkaran lagi yang akan mendefinisikan sebagai bilangan irasional. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi terkait komponen bilangan real. Nah, bilangan real itu kan tadi ada banyak ya. Dia terbagi jadi bilangan irasional sama bilangan rasional. Ini kita bahas tentang bilangan rasional dulu. Nah, bilangan rasional itu dibagi menjadi, ini contoh-contohnya ya, biar teman-teman juga tahu bilangan asli, bilangan 0, bilangan asli positif, dan bilangan bulat itu seperti apa. Nah, bilangan real yang dimaksud bilangan bulat itu bilangan-bilangan yang seperti ini nih teman-teman. Dia dideklarasikan
dari angka minus ya, angka minus sampai tak terhingga. Tapi biasanya dia nggak ada koma ya. Bedain antara 1 dan 1,0 itu beda. Ini karena desimal ya. Desimal, kalau yang ini bilangan bulat ya. Nah, bilangan asli, negatif asli itu terbilang bilangan bulat yang negatif ya, seperti ini. Kemudian bilangan 0, nah bilangan 0 ini dia tidak masuk ke bilangan negatif atau bilangan positif. Jadi dia seperti angka yang netral. Kemudian ada bilangan bulat positif. Ini terkait lanjutannya tadi. Nah, bilangan bulat itu kan tadi terbagi menjadi seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, bilangan rasional itu ternyata dibagi menjadi dua nih teman-teman, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu termasuk pada bilangan rasional ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Bilangan pecahan itu bisa dalam berupa 1/2 atau dia pecahan ya. Dia bentuknya seperti ini atau mungkin 0,5, bentuknya desimal. Ini desimal, ini pecahan. Oke, harusnya ini komponen dasar udah teman-teman pelajari di SMA ya teman-teman. Kemudian ini adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah dibagi menjadi dua komponen, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu tadi yang sudah kita bahas, dia terbagi menjadi dua ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kalau bilangan irasional itu hanya satu ya, hanya satu, dan dia terbilang angka-angka yang spesial atau angka-angka yang sebenarnya ada nilainya cuman tidak dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan pecahan gitu. Dia bisa dalam bentuk akar, kemudian suatu konstanta ya, atau mungkin limit nih. Terkait bilangan asli ya, bilangan asli itu bilangan yang himpunan bulat, bilangannya itu bulat positif ya, itu dari 1 sampai seterusnya. Nanti ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu dihitungnya dari -1 sampai ke sana ya teman-teman. Tapi 0 sampai ke kanan, 0 ke kanan itu tidak dihitung. Nah, bilangan rasional adalah bilangan berbentuk X sama dengan M per N. Rasional itu kalau bentuknya seperti ini adalah bilangan pecahan ya. Dimana M adalah bilangan bulat, N adalah bilangan asli. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang bukan rasional. Oke, ini harusnya udah clear. Nah, ini terkait garis bilangannya nih teman-teman. Tadi kan kita udah mengenal bilangan bulat positif ya. Nah, bulat dulu. Bulat itu menjadi dua, positif dan negatif. Kemudian bilangan rasional itu dibagi menjadi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ini bulat itu yang ini ya sama, dimana bilangan ini nanti akan dicoba gambarkan melalui garis bilangan. Oke. Jika saya punya bilangan positif nilainya itu 1 ya, di sini 1. 1 itu akan berada di sini ya teman-teman, di garis bilangan yang ini. Nah, kemudian ada 2 ada di sini. Nah, jika saya punya bilangan pecahan besarnya 1/2. Nah, 1/2 itu kan 0,5 ya. 0,5. Maka saya tempatkan 0,5 ya, yang ini itu di daerah sini, sekitar 0 dan 1. Sini.
Nah, nanti ada bilangan irasional, ini seperti bilangan irasional nih, akar 2 dan angka 5. Nah, akar 2 itu kalau kita telusuri ya, itu nanti dia ada di sini nih teman-teman. Itu sekitar 1,3 di sini. Nah, kalau akar 5 itu ada di sini. Ya, akar 5 itu ada di sini, di lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 3 ya. Jadi akar 2 itu lebih besar dari 2 tapi dia lebih kecil dari 3. Nah, mungkin himpunannya kayak gini. Himpunannya. Oke, nanti kita bahas terkait himpunan dan pertidaksamaan. Nah, ini kita masuk ke interval. Interval adalah himpunan bagian dari bilangan real yang terbatas di atas dan di bawah. Jadi ada selang ya, selang antara angka 1 dan angka 2. Nah, yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah pertidaksamaan dan sama dengan. Di sini kalau kita perhatikan, himpunan realnya adalah A kurang dari X kurang dari B. Kurang dari itu akan digambarkan sebagai kurung buka ya teman-teman. Ini kurung buka dan kurung tutup itu menandakan sebuah pertidaksamaan yang nggak ada sama dengan. Tapi kalau teman-teman ketemu sama pertidaksamaan yang ada sama dengan, itu nanti dia masuknya ke kurung siku di sini. Ini kalau kita lihat A, B, ini kan ada kurung buka dan kurung tutup. Kurung buka di sini itu menandakan bilangan atau pertidaksamaan kurang dari yang ini. Yang kurung tutup itu pertidaksamaan yang ini ya. Dan penulisannya atau penggambaran secara garis intervalnya itu seperti ini. Ini untuk kurang dari, yang ini juga untuk kurang dari. Nah, kadang-kadang nanti ada juga penulisan yang seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada bulat-bulat ya, ada bulat-bulat kosong. Ini untuk menandakan pertidaksamaan yang nggak ada sama dengan gitu. Nah, nanti kalau ada sama dengan, di sini kan ada sama dengan ya. Pertidaksamaan yang sama dengan itu akan ditulis menjadi kurung siku seperti ini. Yang kurung siku yang ini untuk yang ini ya. Penulisannya itu nanti ada penulisan yang seperti ini juga. Jadi bulatnya itu tebel ya. Itu ditandain untuk pertidaksamaan sama dengan di sini. Nah, nanti juga kita akan temui bahwasanya ada variasi nih atau kombinasi antara pertidaksamaan yang ada sama dengan dan pertidaksamaan nih. Di sini kan kalau kita lihat di sini itu adalah kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan untuk menandakan yang ini. Kemudian kurang dari yang ini itu untuk yang kurung tutup. Begitupun yang ini. Kalau kita variasikan di sini itu kurung tutup tapi siku ya, kurung tutup siku itu untuk menandakan yang ini. Dan kurang dari ini menunjukkan kurung buka ya. Oke, nanti kita akan coba visualisasikan dan implementasikan pada soal-soal latihan agar teman-teman juga bisa lebih memahami ya. Nah, ini juga ada aturan juga di sini ya. Kalau kita menemui bahwasanya ada himpunan kurang minus tak hingga B terus ditutup sama kurung tutup siku, itu nanti garis bilangannya akan seperti ini. Karena minus tak hingga itu ada di kiri dan dia bilangannya minus, maka dia akan ke kiri ya teman-teman. Oke, ini adalah sifat-sifatnya ya, sifat-sifat yang bisa teman-teman pelajari. Tapi kita akan pelajari lebih dalam melalui contoh soal agar teman-teman juga bisa melakukannya ya.
Oke, ini juga sama tadi. Jadi ada beberapa aturan ya dan variasi metode untuk penamaan ini. Ini kalau yang tadi itu kurung tutup kayak gini, kurung buka yang kayak gini. Kemudian kalau yang ini itu kayak gini ya teman-teman, kurung buka tapi dia siku. Oke, ini adalah relasi urutan. Relasi urutan atau kurang dari dibaca kurang dari ya teman-teman, atau lebih kecil dari. Jadi kalau teman-teman melihat X sama Y terus kurang dari, berarti kan dibacanya X kurang dari Y ya, atau X lebih kecil dari Y. Nah, karena X lebih kecil dari Y, otomatis si X itu akan berada di kirinya nih, kirinya si Y. Jadi kalau kita punya X-nya itu 5, Y-nya itu 7, otomatis yang 7 itu ada di kanannya 5 ya. 7 ada di sini, 5 ada di sini. Jangan sampai kita menulisnya seperti ini teman-teman. Ini salah ya teman-teman. Ini salah. Oke. Ini ada sifat-sifat urutannya ya. Sifat yang pertama bernama trikotomi. Jika X dan Y dua bilangan real, maka pasti salah satu di antara tiga hubungan tersebut akan berlaku. Jika X dan Y itu adalah real, maka hubungan ini akan berlaku nih teman-teman. Ada trikotomi, transitif, penambahan dan pengurangan, perkalian ya. Ini adalah sifat-sifat yang harusnya sudah dipelajari di SMA atau SMK ya. Kalau kita punya X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka X pasti kurang dari Z. Ini kalau transitif. Kemudian penambahan. Kalau penambahan itu bisa macam-macam ya. Ini ada X plus minus Z itu kurang dari Y plus minus Z, karena kan sebenarnya kan sama ya. Nah kalau perkalian nih teman-teman, jika X kurang dari Y dan Z nya itu positif, maka X dikali Z pasti akan kurang dari Y dikali Z. Misal ya, X nya itu 1 ya, Y nya itu 2, terus Z nya itu 3. Nah ini kita lihat dulu nih, X sama Y-nya, X sama Y itu kira-kira lebih besar atau kurang dari nih. Kita lihat dulu, 1, X-nya kan 1, Y-nya kan 2. Ternyata X-nya itu 1, berarti kurang dari ya, karena dia lebih kecil dari 2. Nah, karena kurang dari, maka dia masuk ke aturan yang pertama yang ini ya. Maka X Z pasti kurang dari Y Z, dimana X itu 1 dikali Z nya itu 3 kurang dari kali 3, jadi hasilnya itu 3 kurang dari 6, tapi kurang dari ya. Oke, ini ilustrasi ya, ilustrasi sebentar. Jadi kalau kita punya 2, misal kita X kurang dari Y, X nya itu 2, Y nya itu 5, kemudian kalau kita tambah masing-masing itu adalah 3, itu masih tetap kecil ya. Ini 8, ininya 6. Nah kita akan, ini 5 ya maaf, ini akan kita bahas lebih dalam di pertidaksamaan ya, pertidaksamaan dan contoh soalnya. Ini ada pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan adalah matematika atau kalimat pernyataan matematis yang menunjukkan proposisi 2 atau lebih objek. Nah notasinya itu nanti kita biasa ketemu sama yang ini nih teman-teman, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah kita ada contoh soal seperti ini, kita akan bahas sendiri nih teman-teman. Nah kalau teman-teman mengetahui atau melihat contoh soal seperti ini, itu
Pertama, kita harus melakukan pendefinisian ya, atau pembagian, atau merubah posisi ya, merubah posisi dari angkanya. Di sini kita ada variabel 2x dan 4x. Yang ada x-nya itu kita gabungin di ruas yang sama. 2x, karena 4x itu di ruas yang kanan, ini yang kanan ya teman-teman. Ini kanan, ini kiri. Yang kanan 4x itu kan di kanan positif. Nah, ketika kita pindahin ke kiri, maka dia jadi negatif. Kurang dari, nah di sini yang di kanan itu kan 2, angka 2 itu nggak pindah nih teman-teman. Nah, yang kiri itu kita ingin pindahin min 8 ke kanan. Di kiri, min 8 itu dia bentuknya minus ya, dia negatif, maka di kanan dia jadi positif. Nah, 2x kurangi 4x. Anggap kita punya apel. X itu adalah apel. Jadi kalau kita punya 2 apel, kemudian ada teman-teman meminta 4 apel, otomatis kan kalau kita beneran kasih apelnya 2 apel ya, apelnya 4 ya, 4 apel, itu otomatis kita berhutang untuk membeli apel yang lain ya. Jadi ibarat kata kalau saya mendefinisikan minus itu adalah utang sebesar 2 apel ya. Itu kurang dari 10. 2 tambah 8 10. Nah, untuk memecah ini itu kita kalikan dengan minus 1. Kenapa minus 1? Agar ini utangnya itu terlihat sebagai positif. Nah, min 2x dikali min 1, maka hasilnya 2x. Minus ketemu minus ya teman-teman. Nah, kurang dari itu dikali minus 1, itu akan jadi lebih dari. 10 dikali min 1 akan menjadi min 10. Maka x kita bagi ya teman-teman, min 10 per 2. Dan x adalah lebih dari minus 5. Oke, kita coba gambarkan. Garis bilangannya. Kalau kita punya x lebih dari min 5, berarti kan min 5-nya misal di sini ya. Karena ini kurang lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti kan di sini kosong. Min 5. Nah, karena ini dia lebih dari, x lebih dari, berarti dia ke kanan. Karena lebih dari itu. Nah, himpunannya itu akan menjadi, karena dia min 5, berarti kan min 5. Ke kanan berarti tak hingga. Nah, karena ininya itu kurang dari nggak ada sama dengan, berarti kayak gini ya teman-teman. Tuh. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, teman-teman ada contoh lain nih teman-teman. Contoh yang lain itu seperti ini. Kalau kita punya 9 lebih dari sama dengan 2x, min 5 lebih dari sama dengan 3, itu kita harus ngapain ya teman-teman? Nah, kita harus mengusahakan bahwasanya x-nya itu sendirian. Di sini kan ternyata variabel x itu ada teman-temannya ya, ada 2x dan min 5. Kita harus mengusahakan x-nya itu sendirian seperti ini. Mungkin kayak gini nanti bentuknya. Nah, karena di sini 2x min 5, kita ingin menghilangkan 5-nya nih teman-teman. Maka kita harus menambahkan semua ruas ya. Ini ada ruas kiri, tengah, dan kanan. Semua ruas dengan penambahan 5. Dengan ditambah 5. Otomatis nanti 9 tambah 5 lebih dari sama dengan 2x min 5 tambah 5 lebih dari sama dengan 3 tambah 5. Oke, kita jumlahkan. 9 tambah 5
itu 14, lebih dari sama dengan 2x, lebih dari sama dengan 8. Nah, kemudian kita coba bagi semua ruasnya dengan 2. 14 dibagi 2 lebih dari sama dengan 2x per 2 lebih dari sama dengan 8 per 2 ya. Terus kita jadiin 7 lebih dari sama dengan x lebih dari sama dengan 4. Oke. Nah, ini itu bisa kita ubah jadi seperti ini, teman-teman. Kita ubah 4-nya jadi di sini 4. Nah, karena 4-nya itu dibalik jadi paling depan, otomatis ininya jadi kurang dari sama dengan, ya teman-teman. Ini. Nah, kalau kita punya 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7, maka himpunannya kita coba buatkan garisnya dulu. Ini ada 4 ya, 4, di sini ada 7. Nah, karena bentuknya kurang dari sama dengan, ada sama dengan di sini, maka kita tebelin di sini ya. Kita tebelin dan kita kasih seperti ini. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, HP secara matematikanya karena dia kurang dari sama dengan, maka pakainya kurung siku ya, teman-teman. 4 kurang dari sama dengan x. Salah. 4,7. Ini ya, teman-teman. Ini hasilnya. Ini ada contoh lain, tapi contoh yang ini akan saya jadikan PR teman-teman ya di pertemuan ini. Nah, terkait nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan real itu didefinisikan sebagai seperti ini ya, teman-teman. Nilai mutlak dari x ya. Dibacanya nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak itu seperti ini. Jadi kalau kita punya nilai mutlak dari x kali y, xy, itu adalah nilai mutlak x dikali nilai mutlak y. Ini ada 4 ya sifatnya. Nah, kita langsung aja melakukan penyelesaian ya. Lakukan penyelesaian. Oke, ini adalah contoh soal ya, contoh soalnya. Ini teman-teman juga bisa melakukannya ya. Ini kita akan coba melakukannya secara langsung. Jadi kalau kita punya seperti ini, x min 4 dan nilai mutlak dari x min 4 yaitu 1,5, kurang dari 1,5. Pasti nanti dia dibagi menjadi 2 nanti. Jadi ruasnya ada 3 ya. Ruasnya ada 3. Ini ada minus ya. Minus, oke. Tujuannya itu kita ingin melakukan pengurangan agar x-nya atau penambahan agar x-nya itu sendirian. Berarti kan karena di sini ada teman min 4, otomatis kita harus menambahkan jadi 4 kan. Menambahkannya dengan 4 maksudnya. Kayak gini, terus otomatis semua ruas itu harus ditambah 4. Ini 1,5 ditambah 4. 1,5 tambah 4 itu 2,5. Kurang dari sama dengan x kurang dari 5,5. Nah, karena kita dapatnya seperti itu, otomatis garis bilangannya seperti apa nih teman-teman? Karena ini ada kurang dari sama dengan, ya otomatis di sininya tebel, ya tebel 2,5
Ini 5,5. Ini seperti ini. Himpunan penyelesaiannya itu akan jadi seperti ini. 2,5,5,5 itu. Dan ini juga nanti akan jadi PR teman-teman di pertemuan kali ini setelah teman-teman melihat video ini ya. Nah, tadi sempat di-mention juga bahwasanya sistem bilangan itu ada juga sistem bilangan yang secara pemrograman itu punya istilah tersendiri. Nah, di sistem bilangan pemrograman itu mendefinisikan bahwasanya satu bilangan itu akan mentranslate atau menerjemahkan suatu kode ya, suatu kode yang agar kode tersebut bisa ditranslate oleh interpreter komputer. Ini ada macam-macam sistem bilangan. Ini untuk disclaimer aja ya, karena akan kita bahas lebih dalam di mata kuliah logika. Nah, referensi untuk mata kuliah matematika dasar ini itu saya ambil di buku referensi Thomas Calculus. Jadi teman-teman kalau ingin lebih dalam mempelajari pertidaksamaan matematika atau ingin melihat banyaknya soal latihan dan variasi soal, itu teman-teman bisa mencari e-booknya ya, Thomas Calculus. Karena e-book Thomas Calculus ini sudah tersebar di mana aja, termasuk di Google, dan itu bisa teman-teman searching dan download gitu ya. Itu aja untuk pertemuan kedua kali ini. Nanti itu ada tugas dan beberapa kuis yang akan disediakan. Silakan teman-teman pelajari dan kerjakan tugasnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.